For his first winning season in 6 years. I don't know what you call that junk out there, but it sure wasn't football. If we're not here to win football games, then why are we here? We don't ever see that happening while Coach Taylor's. You know, I honestly believe you would make a better head coach. Had to, it died again. I don't know what that smell is. I should go so bad. My mind plays tricks on me. That one day we'll have children that I have never met. This is a fairly common problem for men. Brooke, I can't provide you a decent home. I'm a failing coach with a losing one, and I can't give you the children you want. Like everything else is me. I mean, why is this so hard? I'm tired of being afraid, but you're my God. I need you. Show me something. Coach Grant Taylor can get his first winning season. He's got Jeremy Johnson going down the field. Down at the 40-yard line, stopped there by Lewis Slaughter's bid for his first winning season in 6 years. That's if they let him come back next year. Grant adalah seorang pelatih rugby di SMA Silo. Dia dibantu dua asistennya bernama JT dan Brady. Pagi itu, Grant mendapat kabar buruk mengenai kepindahan pemain terbaiknya dari sekolah. Wajar dia pindah sebab selama 6 tahun Grant melatih Silo, tim football mereka selalu berada di posisi terbawah. Grant datangi latihan tim untuk kabarkan kepindahan sang pemain. Kabar itu tentu membuat semua pemain menjadi pesimis karena dia adalah andalan Silo. Walau begitu, Grant masih berharap bisa tampil sebaik mungkin tanpa si pemain andalan. Selain gagal sebagai pelatih, Grant juga berulang kali gagal memiliki keturunan bersama istrinya Brooke. Kesialan Grant belum berhenti karena mobil mogok tepat di depan rumah, dan juga masalah bau bangkai yang menyerang dapur mereka. Untuk tenangkan pikiran, Grant pergi cuci muka tapi malah menemukan tespek istrinya. Grant semakin merasa gagal sebagai suami karena belum bisa memberikan anak yang sangat didambakan Brooke selama ini. Untuk itu, Brooke berniat memeriksakan diri ke dokter untuk memastikan kesuburannya. Lalu, TV siarkan berita mengenai sekolah bernama Richland Giants yang merupakan juara 3 tahun beruntun. Dan sang pelatih bernama Bobby sangat yakin tahun ini akan kembali menjadi juara. Because the freight train's coming. Tibalah hari pertandingan Silo. Walau tampil sebagai tuan rumah, namun mereka dilibas tamunya tanpa bisa mencetak satu pun angka. Grant yang bersiap pulang bersama Brooke mendapat cemoohan dari pendukung Silo. Ditambah mobilnya kembali mogok. Waktu Grant keluar untuk pinjam jumper, Brooke berusaha sembunyi karena merasa malu. Pulang ke rumah, Brooke minta Grant pikirkan solusi untuk mobil kelewat canggih mereka itu. Sebab kondisi finansial mereka tidak memungkinkan membeli mobil baru. Lalu Brooke sampaikan hasil pemeriksaan dokternya. Brooke diklaim sehat dan tidak masalah sama sekali. Mungkin mereka hanya harus bersabar, padahal udah 4 tahun mereka menikah. Dan Brooke sangatlah merindukan sesosok bayi yang belum pernah ditemui. Untuk itu dia berharap Grant mau periksakan diri ke dokter. Selain masalah olahraga dan keluarga, sepertinya para pemain Brooke juga penuh masalah akademis. Sedangkan Silo dikenal sebagai tim dengan pemain paling sedikit. Walau begitu, JT optimis bisa kalahkan lawan berikutnya yang dikenal lemah. Tapi bagi Grant yang gak mau tiap musim cuma jadi tim mediocre. Grant sudahi rapat para pelatih karena ada janji ketemu dokter. Di tempat lain, seorang pemuda bernama David sedang asik bermain sepak bola. Papanya bernama Larry senang melihat perkembangan sang anak. David yang merupakan anak baru di Silo bilang kalau di sana tidak ada tim sepak bola melainkan rugby. Dengar itu, Larry mendorong David untuk mencoba rugby sebagai penendang. David ragu karena badannya terlalu kecil untuk bermain rugby. Bagi Larry, sebenarnya David cuma takut mencoba. Untuk itu, dia mau mengajak David menemui Grant. Di lapangan latihan, Brady didatangi salah satu orang tua pemain rugby bernama Alvin untuk diajak membahas masalah tim. Dia merasa udah waktunya Brady menggantikan Grant yang nir prestasi selama ini. Untuk itu, Alvin mau ajak Brady untuk ikuti pertemuan mereka. Pembahasan dua orang tersebut tadi dilihat Grant dari kejauhan. Namun waktu Grant tanya apa yang dibahas, Brady berkilah mereka cuma ngobrol biasa. Lalu Larry dan David datang menemui Grant untuk melamar menjadi penendang di tim. Walau udah punya penendang, tapi Grant beri David kesempatan uji coba. Untuk itu dia meminta pemain lain untuk menemaninya menendang. Ow! Selesai latihan, seorang pemain bernama Matt menolak diajak pulang papanya karena mau menginap di rumah teman.
Walau dilarang papanya, Matt tampaknya seorang pembangkang kelas wahid, jadi dia tidak pedulikan sama sekali. Kejadian tersebut menjadi perhatian Grant selaku pelatih. Kemudian di lorong sekolah, seorang bapak bernama Bridges berjalan sambil mendoakan para siswa melalui loker mereka. Hal tersebut dia lakukan sejak masa Grant belum menjadi pelatih di Shiloh. Lalu TJ sarankan untuk menerima David karena dinilai punya potensi sebagai penendang. Atas rekomendasi TJ, Grant menyetujuinya. Dan hari pertandingan melawan tim lemah tiba. Namun kesalahan demi kesalahan dilakukan para pemain Shiloh. Hal tersebut membuat para orang tua pemain kecewa berat. Apalagi Shiloh kalah di pertandingan yang dia anggap mudah tersebut. Padahal Shiloh belum pernah kalah sekalipun menghadapi lawan tadi. Atas kekalahan tersebut, Grant mulai menyalahkan para pemain yang tidak disiplin. Win football games if you don't play together as a team. When you miss practice because you're sitting in detention. If we're not here to win football games, then why are we here? David setuju dengan anggapan para pemain yang masa bodoh atas kekalahan tim. Dan dia juga bersyukur tidak dimainkan karena hanya akan jadi beban. Sebab Shiloh memiliki penendang utama yang mampu menendang dari jarak 41 meter. Sedangkan dirinya 30 meter pun tidak sanggup. Larry tidak setuju pendapat David yang terkesan merendahkan diri sendiri. Dia berharap suatu hari kelak David bisa menyadari talenta yang telah Tuhan tanamkan dalam dirinya. Pindah ke Grant di rumah sakit. Ternyata alasan Brooke belum hamil adalah karena Grant alami kemandulan. Sehingga opsi bagi Grant hanya bayi tabung yang secara finansial sangatlah berat. Opsi lain adalah mengadopsi anak. Kabar tersebut jelas membuat Grant sedih hingga larut malam dalam kesendirian. Ketika dia pergi untuk mengunci pintu, tanpa sengaja dia menguping pertemuan para orang tua dan Brady. Terjadi pro dan kontra akan diri Grant selaku pelatih, namun mayoritas meminta Shiloh mengganti dirinya. Sebab banyak siswa yang berpotensi meraih beasiswa jalur prestasi olahraga. Dan sepertinya mereka ingin Brady melanjutkan tongkat estafet dari Grant. An hour ago. Is everything all right? Pulang ke rumah, dia ceritakan apa yang dia dengar kepada Brooke. Mendapat dua kabar buruk sekaligus dalam satu hari jelas membuat mental Grant runtuh. Dia mulai merasa bersalah pada istrinya karena tidak bisa beri rumah dan mobil yang layak, pekerjaan berantakan, dan yang paling menyakitkan adalah tidak bisa memberi Brooke anak. Di momen tersebut, Grant mulai mempertanyakan rencana Tuhan bagi dirinya. It was so hard. Tengah malam, Brooke terbangun dan melihat Grant sedang membaca Bible. Karena itu dirinya juga ikut berdoa. Dan paginya Grant pergi ke hutan untuk berdoa serta meminta pertolongan Tuhan. Karena kini dia sudah tidak mampu lakukan apapun lagi. Jadi dia hanya bisa mengandalkan Tuhan. Bahkan dia udah pasrah dan tidak menyalahkan Tuhan atas semua kegagalan hidupnya. Untuk itu dia memohon Tuhan menunjukkan sesuatu padanya. Gak lama Brooke menyusul dan ditanya Grant, kalau Tuhan tidak memberimu anak, apakah kau akan tetap mencintainya? Brooke hanya bisa menangis tanpa bisa menjawab apapun. Hari pertandingan, Shiloh mendapat kesempatan menambah poin lewat tendangan. Kali ini Grant beri kesempatan debut bagi David untuk mencetak poin pertama bagi Shiloh. Hal itu tentu membuat Larry senang, namun sayang tendangannya masih meleset. Selesai pertandingan, David mengeluh karena udah yakin dari awal tendangannya bakal gagal. Dengar itu, Larry hanya pesan ke anaknya, apa yang dia pikirkan maka itulah yang terjadi. Di sisi lain, kekalahan tadi membuat pelengseran Grant semakin menguat. Untuk itu Brady diminta mengambil alih kepelatihan. Di saat bersamaan Grant lewat dan putuskan mendatangi mereka. Tanpa bisa berkata-kata, Alvin langsung pergi dari sana. Sedangkan Brady diminta Grant untuk memilih pihak mana yang akan dia bela. Singkat cerita, esoknya Bridges datangi kantor Grant dan tiba-tiba membacakannya firman Tuhan. Bagi Bridges, Tuhan belum berkarya dalam diri Grant, karena itu dia masih punya kesempatan untuk sukses di Shiloh. Setelah sampaikan itu, Bridges pun pergi. Namun Grant mengejarnya untuk tanya apa Tuhan yang menyuruhnya datang. Grant akui banyak masalah dan selalu berdoa, tapi hingga detik itu belum juga dijawab. Hingga akhirnya Bridges memberi sebuah perumpamaan yang sangat indah. Yakni, ada dua petani yang alami kekeringan dan keduanya berdoa meminta hujan. Tapi hanya ada satu petani yang siapkan ladang untuk menerima hujan. Kira-kira siapa di antara kedua itu yang Tuhan berikan hujan? Jadi silakan menjawab sendiri dalam hati kalian masing-masing. Kita lanjut ke Grant yang mempersiapkan tim layaknya ladang yang butuh hujan. Dia membuat filosofi serta visi dan misi baru bagi Shiloh. Esoknya Grant memberi kuis pada pemain. Ditanya siapa juara nasional 10 tahun lalu, tapi tidak ada satupun yang ingat jawabannya. Karena juara dan menang hanyalah tujuan kecil dari bermain rugby. Dia mau para pemain menggunakan rugby untuk menghormati Sang Pencipta. Sebab Tuhan peduli pada iman, dan jika mereka membawa iman ke dalam lapangan itu berarti Tuhan akan peduli.
Tidak cuma rugby, hal serupa bisa diterapkan di mana aja. Untuk itu, mau menang ataupun kalah, mereka harus tetap memuji Tuhan. Yang perlu mereka lakukan hanya memberi yang terbaik dan menyerahkan sisanya pada Tuhan. Dia membawa timnya ke lapangan untuk latihan, dan Grant minta kapten tim bernama Brock untuk lakukan merangkak kematian. Serem kali namanya. Para pemain disuruh merangkak sambil menggendong rekannya di punggung. Wih, beneran kematian ini namanya. Beres itu mereka berkumpul dan seorang pemain tanya seberapa kuat lawan mereka berikutnya. Brock nyeletuk dengan bilang yang pasti lebih kuat dari mereka. Dengar itu, Grant meminta Brock maju bersama satu pemain lain bernama Jeremy. Brock disuruh lakukan merangkak kematian sejauh 45 meter dengan mata tertutup. Dan apapun yang terjadi, Brock diminta berikan yang terbaik. Dan ternyata Brock melakukan sesuatu yang luar biasa. You keep coming. Stop, Brock. You got more in you than that. Hey, Dad. Keep going. Don't quit on me. Keep going. Go. That's it. You keep driving. Keep your knees off the ground. I want everything you got. Come on. Keep going. Straight. Then you negotiate with your buddy to find more strength. No, it hurts. You keep going. You keep going. Let's be your best. Your best. Don't stop. 20 more. Keep going, Brock. Hey, Brock Kelly, you don't quit. Come on. One more. Let's go to the 50. Oh, how many more? Bukan 45 meter, Brock berhasil sampai ke ujung lapangan yang kurang lebih 110 meter. Bagi Grant, sebagai pemain paling berpengaruh di tim, Brock tidak boleh berpikir kalah karena akan menyebar ke pemain lain. Grant sangat membutuhkan Brock untuk memimpin tim, karena itu dia berharap Brock selalu memberikan yang terbaik semampunya. Who next? Selesai latihan, TJ merasa optimis akan pertandingan berikutnya. Selain itu, Brady memutuskan setia pada Grant selaku pelatih. Beres itu, Grant mendatangi Matt si bocah pembangkang. Atas kejadian tempo hari, Grant meminta Matt lebih menghormati papanya. Matt bilang papanya bahkan tidak suka pada Grant. Namun Grant gak peduli karena menghormati orang tua adalah perintah Tuhan. Bagi Matt yang tidak religius ini, agama bukanlah hal yang dia percaya sepenuhnya. Dengar itu, Grant hanya berharap Grant akan merasakan kebaikan Tuhan dalam hidupnya sebelum akhirnya pulang. Setibanya di rumah, Grant menemukan sumber bau bangkai di dapurnya disebabkan oleh si Jerry. Besoknya David kembali gagal dalam latihan menendang. Kali ini TJ yang beraksi layaknya orang beriman. Dia membahas mengenai hal dari religius pada David seakan-akan sedang nge-rap. Hanya satu tujuannya, yaitu David bisa pastikan tendangannya mengarah ke tengah gawang. Setuju dengan ucapan TJ, Grant datangi untuk melihat hasil tendangan David dan ternyata Are you not aware of what's going on outside on the field? besoknya di sekolah Silo terjadi sesuatu yang tidak disangka Grant. Para murid di suatu kelas mulai merasa kebaikan Tuhan. Karena itu mereka berkumpul untuk berdoa dan saling meminta maaf dengan temannya. Apakah ini adalah manifestasi dari Bridges selama ini? Hanya Tuhan yang tahu jawabannya. Lebih luar biasa lagi adalah Matt yang juga tersentuh oleh kebaikan Tuhan. Untuk itu dia meminta Grant mengantarnya ke kantor papanya. Di kantor sendiri, Papa Matt dikabarkan kedatangan anaknya saat dia lagi rapat kerjaan. Kedatangan Matt adalah untuk meminta maaf pada papanya atas perbuatan dan perkataannya selama ini. Dan mulai hari itu dia janji akan patuh pada papanya. Mendengar hal tersebut jelas membuat seorang papa terharu. Seperti pertanyaan simpel berikut, kapan terakhir kalian memeluk papa kalian sendiri? Silakan jawab lagi dalam hati. Saat Matt pergi, papanya lihat dari jendela kalau yang membimbing anaknya ternyata adalah pelatih yang dia benci selama ini. Hari pertandingan lagi bagi mentalitas baru pemain Silo. Kali ini sebelum bertanding mereka memulai dengan berdoa. Setelah itu pertandingan dimulai dan berhasil menjadi kemenangan pertama mereka di musim tersebut. Lalu disusul kemenangan demi kemenangan. Gak cuma itu, prestasi akademis para pemain juga membaik. Dan juga Grant ajarkan sistem pertahanan baru bernama membangun tembok. Berkat semua itu, kemenangan terus didapat Silo. Atas semua pencapaian dan perubahan yang dibawa Grant, Papa Matt memutuskan memberinya hadiah berupa mobil baru. Satu persatu masalah Grant Tuhan selesaikan dengan cara yang tidak terpikirkan. Bisa dari orang terdekat bahkan musuh sekalipun. Walau begitu, Papa Matt minta dia jangan beritahu pada Grant tentang pemberiannya tersebut. Lord, you've given me a truck. Not a word to anyone. All right. No more jumper cable.
Kemenangan Shiloh terus berlanjut yang membuat mereka tidak terkalahkan untuk sementara. Selain itu, Grant datangi Brooke untuk kabarkan kabar baik, yakni dirinya mendapat kenaikan gaji. Coming to you tonight from Princeton Heights Academy. Di hari berikutnya, Shiloh menghadapi pertandingan penting. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun mereka bermain di babak penentuan menuju playoff. Namun, kali ini lawannya sangatlah berat, sehingga mereka harus menerima kenyataan gagal masuk ke babak playoff. Biarpun kalah, Grant tetap bangga pada pencapaian mereka. Hal itu diamini pemain lain dan minta temannya jangan lupa tetap memuji Tuhan walau kalah. Biarpun begitu, Grant tidak bisa sembunyikan perasaan kecewanya di hadapan Brooke. Dia sangat berharap keajaiban bagi Shiloh di pertandingan tadi. Namun, sepertinya Tuhan berkehendak lain. Esoknya, TJ dan Brady membersihkan peralatan rugby para pemain. Saat lihat Grant, TJ sampaikan pesan kalau dia tadi ditelepon orang bernama Stan. Dan selagi mereka bercanda, Stan kembali menghubungi Grant. Sejurus kemudian, Grant kumpulkan para pemain dan asisten pelatih di lapangan. Tujuannya adalah mengabarkan lawan mereka didiskualifikasi karena memainkan pemain ilegal. Untuk itu, Shiloh dinyatakan lolos ke pertandingan berikutnya. Welcome, ladies and gentlemen, to the GISA quarter. Offense put it in the end zone. Defense build me a stone wall. Tanpa diduga, Shiloh tampil dominan. Di kesempatan kali itu, David kembali diberikan kepercayaan. Kali ini Larry memberinya semangat agar tidak meleset, dan ternyata David berhasil mencetak poin. Dengan demikian, Shiloh pun meraih kemenangan. Di sisi lain, Brooke merasakan gejala hamil tapi dia malu untuk periksa. Sebab udah berkali-kali ke sana dan hasilnya selalu nihil. Walau begitu, temannya tetap memaksa dirinya pergi. Pindah ke Bridges yang dengarkan pertandingan Shiloh dari radio. Apabila menang, Shiloh akan melaju ke final nasional. Dan hasilnya adalah No, wait a minute, it's a fake. Touchdown, Eagles! Touchdown in the game, 20-17. Can you believe this? Made it to the big dance. Oh my! Shiloh berhasil melaju ke final untuk menantang tim terkuat yakni Richland Giants. Brooke pergi untuk periksa kehamilan. Para perawat yang melihatnya mungkin berpikir, lah ibu ini lagi. Gak lama hasilnya keluar dan ternyata lagi-lagi negatif. Dengan berat hati sang perawat pergi mengabari Brooke. Brooke yang awalnya datang dengan penuh harap harus kembali menerima kenyataan pahit tersebut. Namun, apapun yang terjadi, dia tetap memuji nama Tuhan. Dan sesuatu terjadi ketika segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan. Maka tidak ada yang mustahil baginya. Perawat tadi berlari mengejar Brooke sebab hasilnya tertukar dengan orang lain. Dengan kata lain, Brooke dinyatakan hamil. God, you got us here. Di ruang ganti pemain, Grant dikunjungi rekannya yang merupakan mantan atlet rugby. Kedatangannya adalah untuk memberi dukungan pada Grant karena dia mengikuti perjalanan tim Shiloh. Bagi temannya, kalah atau menang, Shiloh tetap pemenang karena telah bermain sepenuh hati dengan iman. Kemudian Grant memimpin pep talk tim sebelum pertandingan. Dia mau mereka mengingat perjuangan berat hingga melaju ke final. Selain itu, mereka telah membalikkan sesuatu yang mustahil menjadi mungkin. Jadi dia minta mereka kerahkan kemampuan terbaik dan percayakan sisanya pada Tuhan. Melihat besarnya jumlah pemain lawan membuat tim Shiloh gugup. Bahkan komentator juga bilang perbedaan tim terlalu timpang dari segi jumlah pemain. Shiloh hanya miliki 32 pemain sedangkan Giants punya 85 pemain siap tempur. Sehingga kecapekan adalah musuh utama bagi Shiloh. Lalu pertandingan final dimulai. Belum apa-apa tim Giants berhasil mencetak touchdown pertama. Hal itu membuat Bobby menjadi sombong karena pikir udah pasti juara. Pertandingan dilanjutkan dengan dominasi penuh dari Giants. Berkali-kali Shiloh mencoba namun lawan terlalu tangguh. Bahkan Giants berhasil menambah touchdown dan mengubah skor menjadi 14-0. Karena itu Grant meminta jeda waktu untuk menyusun ulang strategi. Dia mau Shiloh bermain bertahan dan andalkan serangan balik. Para pemain kembali ke lapangan dan mencoba ikuti perintah Grant. Dan hasilnya berhasil mencetak touchdown pertama mereka yang buat Bobby murka pada pemainnya. Apalagi Shiloh berhasil menambah poin dari tendangan yang sekaligus mengakhiri babak pertama. Di ruang ganti, TJ dan Brady minta Grant ganti strategi. Dengar itu Grant mau coba permainan yang lebih tricky. Kemudian mereka bersiap memulai babak kedua. Shiloh bermain sesuai arahan Grant dan tanpa disangka berhasil mendapat touchdown. Namun saat lakukan tendangan, penendang mereka alami cedera akibat benturan dengan lawan. Joshua Webster's being helped off the field. Hal itu membuka peluang bagi David untuk tampil.
Dan pertandingan berlanjut dengan saling tabrak antar pemain di lapangan, di mana kedua pelatih terus berusaha membakar semangat pemainnya. Tapi para pemain Shiloh kelihatan mulai kehabisan stamina. Untungnya umpan panjang Giants gagal ditangkap sehingga tidak menghasilkan poin. Walau begitu mereka bisa dapat poin dari penendangnya. Tapi Bobby nggak mau tendang lagi karena hanya bernilai 3 poin. Dia mau touchdown sebab mendapat 6 poin. Di sisi lain, permainan tricky Shiloh berhasil memberi mereka touchdown lagi. Di saat bersamaan, Brock minta diganti karena kecapean, tapi Grant tidak izinkan sebab dia sangat penting bagi tim. Lalu David berhasil mendapat poin dari tendangannya yang mengubah skor menjadi 23-21. Brock meminta jeda waktu karena udah gak kuat lagi memimpin. Lagi-lagi Grant tidak izinkan dan dia bilang jiwa pemimpin sejati diukur kala terdesak. Untuk itu Brock harus balik ke lapangan, apalagi waktu tersisa 2 menit dan Giants masih unggul. Demi meraih kemenangan, Brock minta lakukan pertahanan membangun tembok. Dan hasilnya mereka berhasil hentikan serangan sporadis dari Giants. Bukan hanya sekali, Shiloh bisa menghentikan lawannya sebanyak 4 kali beruntun. Walau sebenarnya dari segi jarak Giants bisa dapat poin dari menendang, tapi akibat angkuh Bobby hanya mau poin dari touchdown. Salah sendiri Anda. Akibat sombong, bola berhasil direbut dan bisa memangkas jarak semakin dekat untuk dapat poin bagi Shiloh. Di sisa 2 detik ini Shiloh hanya bisa andalkan tendangan. Namun jaraknya sejauh 46 meter, bahkan David sendiri ragu dia sanggup menendang sejauh itu. Grant yakinkan dengan bantuan Tuhan tidak ada yang mustahil. Untuk itu Grant putuskan menendang demi poin penentuan juara, di mana keputusan itu dipertanyakan komentator sebab David dikenal sebagai penendang jarak dekat. Ditambah dia harus menendang melawan arah angin. Lihat David gugup, Grant berharap Bobby minta jeda waktu karena jatah Shiloh udah habis terpakai, dan ternyata Bobby beneran minta jeda waktu. Kesempatan itu juga Larry manfaatkan untuk mencari posisi yang bisa dilihat David. Grant lalu kembali mencoba tenangkan David dan tidak menaruh beban padanya. Berhasil atau tidak, David tidak akan disalahkan asalkan dia memberikan yang terbaik. Di sisi lain, Larry coba berdiri untuk semangati David sekaligus melempar pesan kalau tidak ada hal yang mustahil. David yang melihat Larry mendapat bantuan dari Tuhan. Tiba-tiba angin berubah arah yang bisa menguntungkan Shiloh. Tahu itu Grant minta David segera menendang sehingga inilah yang terjadi. Shiloh menjadi juara nasional untuk pertama kalinya dalam sejarah. Apa yang mereka lewati dan berhasil capai membuktikan kalau Tuhan bekerja dalam diri mereka yang percaya. Selama kita siapkan ladang untuk menantikan hujan, ketika saatnya tiba Tuhan pasti akan mengirimnya tepat waktu. We spend some time thanking him. Couldn't be the state champion coach Grant Taylor, could it? Sepulangnya ke rumah, pujian Brock dibalas Grant dengan bilang itu semua karena perbuatan Tuhan. Dan menjadi juara bukanlah keajaiban terbesar bagi Grant malam itu, sebab dia akan menjadi seorang papa sebentar lagi. But you made the team, daddy team. I have a baby. Oh God, I'm overwhelmed. 2 tahun berlalu, Grant dan Brock sedang menantikan anak kedua mereka. Selain itu, Shiloh juga menjadi juara nasional 2 kali beruntun. Tamat. Sebuah film Kristen untuk edisi Paskah kali ini. Sebenarnya film ini tuh buat Natal tahun lalu, tapi berhubung laptop rusak dan data hilang, terpaksa baru buat lagi untuk Paskah. Aku bukan orang yang religius, jadi kurang berani membahas masalah agama. Apalagi sekarang tuh super sensitif ya kayak gini. Jadi bagi yang nonton ini ambil pelajarannya karena aku percaya pada dasarnya semua agama itu mengajarkan kebaikan. Dan bagi aku sendiri agama itu klaim. Kalau kita mengklaim ini benar, ini yang kita ambil. Tapi bukan berarti kita punya hak untuk menjatuhkan agama lain. Dan bagi yang hidupnya sedang sulit dan banyak masalah, tetap siapkan ladang untuk turunnya hujan. Sekian video kali ini, selamat Paskah bagi yang merayakan. Thank you and see you all soon.